عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القوي سلطانه، الواضح البرهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, segenap para alim ulama, segenap para tuan guru, wabil khusus daripada panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus majlis Jam'iyah Khairul Fatah beserta seluruh para panitia, para pemuda, brigada pecinta para ulama yang telah mensukseskan acara yang mulia ini. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan perjuangannya oleh Allah, diberkahi kehidupannya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda Islam, para pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya Anda, duduknya Anda, datangnya Anda, mudah-mudahan semua dosa kita yang hadir diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah, serta dijadikan kita orang yang baik dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang baik, menjadikan kita orang-orang yang dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk bisa duduk bersama para ulama, dipilih untuk bisa duduk di majlis ta'lim, dipilih untuk bisa duduk di majlis-majlis yang mulia. Sedangkan di majlis yang mulia ini kita mendengarkan manfaat, kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan ayat suci Al-Quran. Terlebih lagi pada acara yang mulia ini kita datang bersama-sama, berkumpul bersama-sama guna untuk merayakan, untuk memperingati hari peristiwa yang besar dalam Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini Allah menjadikan lidah-lidah kita basah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini Allah jadikan hati-hati kita untuk bersatu padu. Untuk apa? Untuk berzikir mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah kata Allah di dalam Al-Quran, hanya dengan berzikir mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, engkau datang ke tempat ini, Anda datang dan duduk di majelis ini, hati Anda akan diberikan ketenangan oleh Allah, jiwa Anda akan diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa?
karena di majlis ini Anda bersama-sama untuk ingat kepada Allah, di majlis ini Anda bersama-sama untuk berzikir kepada Allah. Sementara Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, siapa yang banyak berzikir menyebut nama Allah akan ditenangkan jiwa dan hatinya. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini, lisan-lisan kita semua, lidah-lidah kita semua digerakkan oleh Allah, dibasahkan untuk apa? Untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka niscaya pasti akan Allah jawab 10 kali solawatnya. Saudara-saudara, bila mana ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang hadir membaca satu solawat sama Nabi Muhammad, membaca satu pujian kepada Nabi Muhammad, maka akan dijawab solawat tersebut 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aqtirus salata alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah di antara kamu untuk bersolawat kepadaku. Kenapa? Karena solawat yang engkau baca akan diperlihatkan, akan ditunjukkan, akan ditampakkan, akan dihaturkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka semakin banyak kalian bersolawat, maka semakin banyak juga nama Anda dikenal Nabi Muhammad. Semakin banyak juga Anda mengingat Rasulullah, maka semakin besar juga Rasulullah akan mengingat kalian, saudara-saudara. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah berikan kita nikmat, hari ini Allah berikan kita karunia, hari ini Allah berikan kita kemuliaan. Kemuliaan apa? Satu, untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada kita duduk untuk berzikir, selain daripada duduk kita membaca sholawat, pada malam hari ini kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan ilmu agama, mendengarkan nasihat, mendengarkan manfaat. Apalagi yang datang ini banyak anak-anak muda, saudara-saudara. Banyak anak-anak muda zaman sekarang sudah tidak lagi perlu dengan ilmu. Banyak anak-anak muda zaman sekarang sudah tidak lagi mau cari ilmu agama. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang tidak lagi untuk mengaji, yang tidak lagi untuk memperdalami ilmu agama. Padahal Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Imam Syafi'i pernah mengatakan, wa man fatahu ta'lim wa iktashaba bihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terlewatkan masa mudanya, barang siapa yang masa mudanya sudah hilang, sudah lewat, sudah terlalaikan dengan apa? Dengan perkara-perkara sehingga menyibukkan dia tidak mencari ilmu agama. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Imam Syafi'i, pemuda yang tidak mau cari ilmu, pemuda yang tidak mau mengaji, pemuda yang tidak mau duduk di majelis ilmu agama, maka kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkan 4 kali takbir atas kewafatannya. Ya, walaupun pemuda-pemudi zaman sekarang masih hidup berjalanan di antara kita, walaupun para pemuda-pemudinya masih banyak berkeluyuran di tempat-tempat kampung halaman kita, bila mana dia tidak mencari ilmu, bila mana dia bukan orang yang thalabul ilm, mencari ilmu, mengaji, maka dia bagaikan orang yang sudah wafat walaupun jasadnya masih hidup. Karena itu beruntung pada malam hari ini Anda didudukkan bisa untuk mendengar ilmu, bisa mendengarkan nasihat, bisa mendengarkan manfaat, karena termasuk orang-orang yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, alhamdulillah juga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik, bisa duduk di majelis ilmu semacam ini bukan perkara yang wajar, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki emas,
emas, memiliki permata, memiliki intan, memiliki berlian, memiliki harta kekayaan, tetapi belum tentu mereka orang-orang seperti itu dijadikan, didudukkan di majelis ilmu seperti ini. Bersyukur kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya harta, kita nggak punya jabatan, kita nggak punya kekayaan, tetapi bersyukur Allah masih menjadikan hati kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Al-Imam Al-Akhbar, beliau pernah mengatakan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi Syarhul Usul Thariqah Sada Ba'alawi, disebutkan oleh Ka'ab Al-Akhbar, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas, andaikan pahala majlis ilmu itu ditampakkan kepada manusia, lattata alaihi, niscaya mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain. Wa yatruku kullu imaratin imaratahu, niscaya mereka akan menutup dagangannya, meninggalkan perniagaannya, menutup toko-tokonya. Untuk apa? Saking besarnya mendapatkan pahala bisa duduk di majelis ilmu, saudara-saudara. Maka bersyukur Anda yang datang, para pemuda, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, bisa datang mendengarkan nasihat, bisa datang duduk mendengarkan ilmu, bisa datang duduk untuk bersama-sama memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saudara-saudara, ini akhir zaman, ini adalah zaman di mana orang-orang sudah banyak meninggalkan daripada kebiasaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan apa-apa untuk kita, tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan perak, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar. Apa yang ditinggalkan Nabi untuk kita? Yang ditinggalkan Nabi untuk kita adalah ilmu, aman, wara, khauf, zuhud, qanaah, ikhlas, sabar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Makanya di dalam suatu riwayat, Sayyidina Abu Hurairah, sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Hurairah datang kepada penduduk-penduduk pasar, datang ke pasar-pasar, kemudian berkata, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, apakah engkau tidak tahu di hari ini Rasulullah membagikan warisannya? Maka para penduduk pasar bertanya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan warisannya? Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, Nabi membagikan warisannya sekarang di masjid. Semua penduduk pasar berbondong-bondong, rame-rame. Untuk apa? Datang ke masjid ngambil warisan Nabi Muhammad. Ketika sampai di masjid, orang-orang pasar tidak melihat ada yang bagikan harta, bagikan emas, tidak. Yang dilihat ada orang ruku lagi sholat, ada yang mengajarkan ilmu halal dan haram, ilmu fikih, ada yang lagi baca Quran, ada yang menjelaskan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga penduduk pasar kembali bertemu Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian orang-orang pasar bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, katanya Nabi Muhammad membagikan warisannya di masjid, tapi aku tidak mendapati Nabi Muhammad membagikan warisan tersebut. Maka Abu Hurairah bertanya, apa yang kau lihat di masjid? Apa yang engkau lihat di masjid? Maka orang-orang pasar itu berkata, aku tidak melihat apa-apa. Yang aku lihat ada orang sholat, ada orang ngaji, ada orang yang belajar halal dan haram tentang hukum dalam Islam. Maka kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Muhammad, itulah peninggalan Nabi Muhammad, itulah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Jangan pernah berkhayal di dalam hati kita Rasulullah meninggalkan harta untuk kita. Tidak, saudara-saudara. Jangan berkhayal di dalam hati kita Rasulullah meninggalkan emas untuk umatnya. Tidak. Rasulullah meninggalkan untuk kita ilmu agama. Rasulullah meninggalkan untuk kita salat 5 waktu. Rasulullah meninggalkan untuk kita adalah tentang takwa kepada Allah. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti kelak, dan insya Allah akan menemui dari tagahud bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini acara yang tidak asing di telinga kita. Acara apa ini? Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, Isra Mi'raj mengajarkan bahwa siapa saja yang cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Tanda-tanda kalau kita cinta sama Allah,
Kalau ada acara majlis ta'lim kita datang, itu cinta berarti kita kepada Allah. Kalau ada masjid, masjid tidak dibiarkan dalam keadaan kosong atau sepi, kita ramaikan, itu tanda cinta kita kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan suatu perintah kita lakukan, maka itu tanda cinta kita kepada Allah. Kalau Allah melarang kita terhadap suatu hal seperti minuman-minuman keras, seperti hal-hal yang memabukkan, seperti judi dan lain sebagainya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melakukan, maka itu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul." Katakanlah, taati Allah, taati Rasul. Jadi syarat seseorang itu mencintai Allah, wajib baginya mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Bila mana engkau melakukan hal yang seperti itu, maka itu menunjukkan engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan cinta kepada kita. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Bu, Pak, saudara-saudara sekalian, kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka apa yang kita harap? Surga, keriduannya, selamat dari neraka, semuanya diberikan oleh Allah kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cinta. Kalau kita berbicara cinta, cinta itu mahal. Al-mahabbah ghali. Sebagian orang mengatakan cinta itu mahal, nggak gampang, nggak remeh. Saudara-saudara, cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh pengungkapan, cinta itu butuh pengikraran. Kita mengatakan cinta kepada Allah wajib harus diikrarkan dengan lisan kita. Apa bentuk ikrar cinta kita kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Orang kalau sudah bersyahadat berarti dia telah mengungkapkan, mengikrarkan cintanya kepada Allah Subhanahu. Selain daripada ikrar disebutkan dengan lisan, maka harus saudara-saudara cinta itu dibuktikan dengan perbuatan. Makanya cinta itu enggak harus yang keluar dari lisan, tapi cinta itu harus dilakukan dengan amal perbuatan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyahadat belum sempurna kalau kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam rukun Islam syahadat, baru yang kedua wa iqamus shalah, harus mendirikan shalah. Syahadat diikrarkan dengan lisan, syahadat diucapkan dengan mulut, syahadat diucapkan dengan lidah kita. Tapi semuanya itu agar menjadi sempurna, kita harus wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa shaumu Ramadan, harus puasa di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kalau kita hanya bersyahadat saja tanpa kita mendirikan sholat, tanpa kita membayar zakat, tanpa kita berpuasa di bulan Ramadan, maka cinta kita palsu, cinta kita ini sia-sia. Karena itu di dalam pelajaran yang kita dapat pada malam hari ini, kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, satu, betapa besarnya cinta yang harus kita tanamkan dalam hati. Kalau kita cinta sama Allah, Bu, maka wajib bagi kita untuk menyatakan dengan lisan dan mengorbankan serta menunjukkan dengan perilaku kita atau tingkah laku kita yang bisa menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara-saudara, cinta itu segampang orang yang bilang sekarang. Banyak orang bilang, Bib, saya cinta sama Nabi. Enggak mudah, saudara-saudara. Habib, saya cinta sama Allah. Enggak mudah, saudara-saudara. Sebab dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kenal Rabi'atul Adawiyah? Kenal? Rabi'atul Adawiyah ini, ibu-ibu yang perempuan,
beliau ini orang salehah luar biasa. Rabi'atul Adawiyah sebelum meninggal dunia itu bikin kuburan sendiri, digali kuburannya, menghatamkan Al-Quran 40.000 kali dalam liang kuburnya. Saudara-saudara, itu Rabi'atul Adawiyah. Kalau perempuan zaman sekarang kan enggak, jangankan 40.000 saudara-saudara, Ramadan 1 kali hatam aja enggak pernah. Rabi'atul Adawiyah perempuan yang zahidah, ahli zuhud, tidak cinta dengan dunia, perempuan yang salehah, perempuan yang baik perangai akhlaknya. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah di dalam munajatnya, di dalam doanya, berdoa dan bermunajat seakan-akan curhat kepada Allah. Ya Allah, bila mana ibadahku ini, ya Rabb, karena mengharap surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Ya Allah, bila mana aku sholat, aku berpuasa, aku membayar zakat, aku melakukan ibadah baca Quran, bila mana karena takut daripada nerakamu, campakkan aku ke dalam. Tapi bila mana aku beribadah kepadamu karena mengharap berjumpa denganmu, jangan haramkan kedua mataku untuk bisa melihat engkau ya Allah. Itu ibadah yang ikhlas, itu ibadah yang betul-betul murni timbul dari cinta. Kalau kita kan tidak mau sholat, mau bayar zakat, mau sedekah, mau puasa karena mengharap takut masuk neraka, itu kita saudara-saudara. Tetapi kalau orang yang betul-betul cinta, dia itu mencintai murni ikhlas dalam hati, walaupun tak memiliki apa-apa keinginan balasan saudara-saudara. Makanya Rabi'atul Adawiyah beliau pernah mengatakan bahwasanya bohong orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi ketika di saat Allah panggil untuk beribadah, dia tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya setiap cinta memiliki pengorbanan. Bagaimana pengorbanan cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu para sahabat dahulu ketika perang Badar, saudara-saudara, siapa yang tidak tahu perang Badar? Pasukan umat Islam 313 melawan daripada ribuan tentara dan pasukan orang kafir Quraisy. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan pertempuran. Terjadi lagi peperangan yang disebut perang Uhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saudara-saudara terkalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tahukah Anda bagaimana perjuangan cinta sahabat? Bagaimana kerinduan sahabat, bagaimana relanya sahabat menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad SAW beliau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Hanya ada Rasulullah SAW seorang diri, dan berapa di sekelilingnya adalah orang kafir Quraisy. Pada saat itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad dari jauh dipanah oleh orang kafir Quraisy. Untuk apa? Melukai tubuh indah baginda Nabi Muhammad. Dipanah, mau dibunuh Rasulullah. Ketika panah itu hendak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang sahabat yang meloncat, saudara-saudara. Untuk apa sahabat meloncat? Untuk menghadang panah yang tertuju kepada Nabi Muhammad. Dia relakan dadanya untuk menjadi tameng agar tubuh suci Nabi Muhammad tidak terlukai. Dia rela walaupun tubuhnya terlukai, asalkan panah itu tidak melukai Nabi Muhammad. Itu bukti salah satu pengorbanan di dalam percintaan, saudara-saudara. Karena itu, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, maka kita masih jauh dari kategori di dalam mencintai Allah serta mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, jadikan acara ini sebagai motivasi, sebagai pembuka bagi akal dan hati kita bahwa tempat-tempat inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Inilah peninggalan yang mulia Rasulullah. Inilah cara agar kita memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Seseorang itu akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai.
Kalau ibu, bapak, adik-adik, para pemuda, para pemudi kuat cintanya dengan Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau ibu bapak merasa capek dan bosan datang di tempat-tempat seperti ini, ibu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, ibu tidak mau ikut serta dalam perjuangan Nabi Muhammad, bapak-bapak semuanya kaum muslimin tidak peduli dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka jangan berkhayal nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, majelis ini adalah sebagai tanda dekat atau jauhnya kita, kuat atau lemahnya kita dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda datang ikhlas karena Allah, Anda datang tulus karena Allah, Anda datang karena cinta kepada Rasulullah, maka nanti di akhirat Anda akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi dari peringatan daripada Isra Mi'raj ini, satu, dalam hal cinta itu sangat penting. Ibadah tanpa cinta hanya menyisakan daripada capek terpaksa. Pernah nggak di antara kita yang berpikir, oh kenapa sih kita ibadah, kenapa sih kita disuruh sholat, sholat kan capek, sholat itu melelahkan. Itu bagi kita, tetapi bagi orang saleh, sholat itu adalah perjumpaan mereka dengan Allah, kenikmatan mereka bermunajat dengan Allah. Maka dikatakan dalam hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu perjalanan seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Banyak ulama-ulama salaf terdahulu, mereka mendapatkan kefutuhan, keterbukaan di dalam ilmu, keterbukaan dalam doa, keterbukaan dalam urusan akhirat, itu mereka dapatkan di dalam salat. Karena itu salat, tapi salat akan terasa nikmat kalau kita melaksanakannya karena cinta kepada Allah Subhanahu. Jadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kita diberitahu bagaimana cintanya Nabi kepada Allah, bagaimana rindunya Nawab. Cinta Nabi itu dengan cara apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota suci Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Allah jawab cintanya Nabi, kerinduan Nabi, ingin berjumpanya Nabi dengan Allah dalam bingkai peristiwa perjalanan yang mulia, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sering saya ucapkan dan baru saja tadi saya sampaikan, bila kita cinta kepada Allah, akan Allah jawab kecintaan kita. Saudara-saudara, kalau kamu cinta kepada Allah kuat, kenceng, Allah jawab cinta kamu. Saudara-saudara, bagaimana Habib kalau kita itu cinta kepada Allah dan kita pengen tahu kalau Allah juga mencintai kita? Saudara-saudara, Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah jadikan dia orang yang nikmat dalam ibadahnya. Lagi sholat, nikmat. Lagi baca Quran, nikmat. Lagi sedekah, nikmat. Berarti itu ada sinyal atau tanda-tanda, ciri-ciri Allah telah menjawab daripada cintamu kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita betapa besarnya peran cinta. Karena itu ayo di antara kita, acara ini jadikan sebagai bentuk, sebagai alasan, sebagai sebab agar kita semakin menguatkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram di mana? Palestina. Ketika sampai di Palestina, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengimami sholat. Siapa makmumnya? Para nabi dan para rasul. Yang dimakmumi itu para nabi, para rasul. Imamnya adalah baginda Nabi Muhammad. Ada hal faidah yang menarik, saudara. Kenapa Rasulullah jadi imam?
Kenapa Nabi Muhammad disuruh mengimami para nabi dan para rasul? Kata para ulama di dalam kitab As-Sirajul Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, kenapa Rasulullah menjadi imam pada peristiwa Isra wal Mi'raj di Masjidil Aqsa? Jawabnya, karena Allah ingin menunjukkan betapa tinggi derajatnya Nabi Muhammad di antara para nabi yang lain. Allah ingin menunjukkan kepada seluruh para nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai Nabi Isa. Nabi yang paling mulia Nabi kita Muhammad. Nabi yang paling agung Nabi kita Muhammad. Nabi yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad. Al-Imam Busiri pernah mengatakan di dalam qasidah burdahnya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Nabi itu sempurna, akhlaknya paling sempurna, khuluqin, khuluq, dan juga khalqin, akhlak dan juga jasadnya. Nggak ada nabi yang lebih tampan dari Nabi Muhammad, nggak ada. Nggak ada nabi yang lebih indah perangainya selain Nabi Muhammad, nggak ada. Kalau kita dulu masih sekolah SD, di mata pelajaran sekolah agama SD itu nabi yang paling tampan Nabi Yusuf, yang kita pahami. Tapi setelah kita belajar di dalam kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab Ahlus Sunnah, bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang perangainya, tentang akhlaknya, tentang budi pekertinya, tentang daripada penciptaannya, manusia yang paling mulia hanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Busiri, Bu, Pak, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, ketampanan Nabi, akhlaknya Nabi lebih tinggi daripada nabi-nabi dan para rasul terdahulu. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, para nabi, para rasul terdahulu tidak mampu untuk menyaingi ilmu dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, kita ini beruntung Allah kasih kita nabi yang paling mulia. Kita ini beruntung Allah kasih nabi yang paling agung, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada seluruh para nabi bahwa manusia yang paling dicintai, manusia yang paling mulia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini ibu-ibu yang ngaji udah pada makan belum? Oh, nggak ada suaranya. Kalau disebut sholawat wajib baca sholawat. Kalau kita nggak baca sholawat, kata Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak diberikan kesempatan melihat aku nanti di hari kiamat. Siti Aisyah bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, alladzi indama dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang celaka di akhirat, mereka yang ketika di dunia mendengar namaku disebut tapi tidak mau baca sholawat kepadaku. Lihat dari tadi yang baca sholawat ada cuma 10 orang, yang hadir ini 200 ada? Ada 200? Ada 200 yang sholawat 10 orang. Mau nanti nggak lihat Nabi Muhammad? Mau nanti nggak dipertemukan dengan Nabi Muhammad? Makanya kalau dengar sholawat, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau dengar Nabi, baca sholat. Ini berapa hujan? Ibu-ibu yang punya anak boleh. Kalau yang masih jomblo, apalagi laki-laki, jangan kemana-mana. Ini baru hujan air, bukan hujan peluru. Udah takut? Benar apa benar?
Benar apa benar? Ini hujan mau turun, lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Cukup apa lanjut? Hujan air basah nanti. Lanjut. 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 Hujan air. Lanjut. Hujan air. Nanti basah. Nanti masuk angin. Lanjut. Takbir. Takbir. Ini baru hujan air daripada baru hujan air. Belum hujan peluru, belum hujan panah. Ini kampung apa sih namanya? Rangganis. Takut amat sama air. Ayo takut mana? Takut air apa takut ditolak cintanya sama dia? Sama air takut. Lanjut apa jangan? Siap ngaji? Siap ngaji? Siap ngaji? Takbir. Takbir. Jadi saya mau tanya, Nabi yang paling mulia siapa? Jawab, Nabi yang paling mulia siapa? Nabi yang paling agung siapa? Nabi yang paling baik rupanya siapa? Nabi yang paling baik akhlaknya siapa? Beruntung tidak kita jadi umat Nabi. Beruntung tidak kita jadi umat Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita menjelaskan daripada pentingnya cinta, yang kedua perjalanan Isra Mi'raj mengajarkan saudara-saudara kepada kita bahwasanya Nabi sangat-sangat menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan orang yang berpasrah diri kepada Allah, menjadi orang yang muslim, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Saudara, Nabi itu sangat cinta kepada kita. Bahkan saudara-saudara, Nabi nggak mau di antara kita yang masuk neraka. Nabi agak mau kalau di antara umatnya ada yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Maka itu ketika turun ayat Al-Quran yang berbunyi inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar alam nashrah laka sadraka wa wada'na zikraka alladzi tarfa'na. Ada satu ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, akan aku berikan kepadamu seluruh apa yang kau minta, hingga engkau ridho, hingga engkau rela, hingga engkau merasa puas wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dan beliau meminta kepada Allah. Apa yang beliau minta? Beliau tidak minta untuk keluarganya, beliau nggak minta untuk daripada keturunannya, beliau nggak minta untuk dirinya pribadi, tetapi Nabi yang Nabi minta untuk siapa? Untuk kita umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabb, wallahi la arda, wallahi la arda, wallahi la arda. Ya Allah, aku tidak pernah ridho, aku tidak akan pernah rela, aku tidak akan pernah merasa puas kalau ada satu dari umatku yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Karena itu saudara-saudara, Nabi sangat begitu cinta kepada kita, Nabi sangat begitu menjaga kasih sayangnya untuk kita. Karena itu wajib bagi kita untuk menjaga juga cinta kita kepada Nabi dengan cara melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi gak mau kita masuk neraka, Bu. Nabi gak mau kita masuk neraka, Pak. Karena itu kita bantu Nabi Muhammad dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Tapi jangan tertipu saudara-saudara. Banyak orang tertipu zaman sekarang. Ada orang yang ahli ibadah merasa dirinya aman dari neraka. Ada orang yang hafal Quran merasa aman dirinya dari neraka. Ada orang yang gemar sedekah tapi dia merasa aman dari neraka. Saudara-saudara, suatu ketika disebutkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di dalam kitab dijelaskan beliau ini ahli ibadah, Bu. Al-Imam Ali Zainal Abidin ahli salat,
satu malamnya sholatnya 1000 rakaat. Berapa? 1000. Ada di antara kita yang sholat 1000 rakaat semalam? Ada? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Makanya Imam Ali Zainal Abidin dijuluki As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Imam Ali Zainal Abidin ini cucunya Nabi Muhammad, putra Al-Imamul Husain atau Sayyidina Husain. Sholat malamnya 1000 rakaat. Terus ada seorang namanya Al-Asmu'i datang kepada Imam Ali Zainal Abidin. Wahai Imam, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mensucikan kamu wahai keluarga Nabi. Allah hendak membersihkan kamu wahai keluarga Nabi. Allah telah memuliakan kamu wahai keluarga Nabi. Kenapa kau masih sholat? Kenapa kau masih rajin sujud? Engkau dijamin udah insya Allah pasti masuk surga. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Hayhak, celaka kamu wahai Asmu'i. Innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu walau kana abdan habsyiyah. Allah menciptakan surga bagi siapa saja yang taat kepada Allah walaupun dia adalah budak Habsyah. Wa khalaqan nara liman asahu walau kana malikan kursya. Dan Allah menciptakan neraka bagi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah walaupun dia adalah pembesar dan penguasa orang-orang Quraisy. Karena itu saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi siapa yang taat kepada Allah, dan Allah menciptakan neraka bagi siapa saja yang durhaka kepada Allah. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita Nabi sangat cinta kepada kita. Pertahankan apa yang diwajibkan oleh Nabi, pertahankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apa di antaranya? Di antaranya adalah sholat lima waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berapa rakaat? Jawab yang kompak, yang keras. Subuh berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Zuhur berapa? Takut ada yang jawab 2, berarti gak sholat tuh. Zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah sholat, tegakkan sholat, tunaikan sholat. Makanya saya bilang tadi, syahadat kita tidak sempurna kalau kita tidak melaksanakan sholat. Syahadat kita kurang sempurna kalau kita tidak melaksanakan sholat. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibentuk dengan 5 hal, diantaranya mendirikan sholat. Makanya Rasulullah bersabda, man aqamas shalah faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakas shalah faqad hadamad din. Orang yang meninggalkan sholat maka dia telah meruntuhkan agama, maka dia telah merusak agama. Pak, orang yang baik bukan pakaiannya, tetapi orang yang baik yang ibadahnya baik kepada Allah. Waktunya sholat, hayya ala sholat, dia sholat. Waktunya kerja, ya kerja, boleh kerja. Yang nggak boleh kerja yang sampai meninggalkan waktu sholat. Tidak boleh saudara. Kenapa Habib? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan hartamu, anakmu hal yang melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al
dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang menjadikan hartanya, anaknya, istrinya, pekerjaannya, dagangannya membuat dia lalai kepada Allah, maka dia adalah orang yang merugi. Qala jama'atul mufassirin, ulama semua sepakat, ulama ahli tafsir, al-murad yang dimaksud di dalam ayat tersebut an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Apa katanya? As-salawatul khamsi, salat 5 waktu, salat 5 waktu, salat 5 waktu. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang, jangan sampai harta kita, anak kita, keluarga kita, dagangan kita, pekerjaan kita membuat kita lalai mendirikan sholat, membuat kita lupa mendirikan sholat, membuat kita tidak peduli dalam urusan sholat. Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Nabi itu pernah bersabda, muru auladakum bis shalah li sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Bu, kita itu punya anak, diperintahkan sama Nabi suruh sholat, perintahkan sholat umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Wadribuhum ibna asyara sinin. Kalau umur 10 tahun bukan suruh perintah, pukul kalau enggak sholat. Makanya ibu-ibu kalau punya anak umur 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun enggak sholat, oh ambilkan batang kelapa, pukulkan. Karena itu perintah nak, perintah nak, perintah nak, agar nanti dia tumbuh dewasa tidak melalaikan sholat. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Sholat hukumnya apa? Jawabnya yang keras. Sholat apa hukumnya? Sholat apa hukumnya? Kalau ditinggalkan dosa apa tidak? Jawab, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Ada satu kitab, dengarkan. Nama kitabnya Sholatul Muqarrabin, karangannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ada satu hadis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan, siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafar, dia keluar dari Islam, kafir sudah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita muslim salat, orang kafir salat apa enggak? Jawab, salat apa enggak? Salat apa enggak? Perbedaan kita muslim dan kafir adalah kalau muslim, kalau muslim, kalau non muslim, kalau muslim menyembah Allah, non muslim tidak menyembah Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak sholat, sama seperti mereka. Karena itu saudara-saudara, jaga sholatnya kita, perhatikan kehidupan kita. Bu, Pak, kalau kita pengen selamat, satu kuncinya jaga jaga sampai sini paham nggak? Ngerti nggak? Acara dibuat di mana-mana, tujuannya cuma satu, jaga jaga Kalau kita punya anak umur 7 tahun, perintahkan untuk kalau 10 tahun diperintahkan, kalau meninggalkan sholat suruh apain? Disuruh apain? Perintah siapa? Nabi Muhammad. Jadi saya mau tanya, jawab yang kompak sekali lagi sebelum saya tutup. Wajib nggak melaksanakan sholat? Hukum sholat apa? Hukum sholat apa? Hukum sholat apa? Kalau dikerjakan dapat, kalau dilaksanakan dapat, kalau ditinggalkan, suami nggak sholat berarti suami melaksanakan melakukan istri nggak sholat berarti istri Makanya Bu, rumah tangga yang baik bukan rumah tangga punya rumah dari marmer emas, enggak. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang di dalamnya sholat dilaksanakan, lakinya menunaikan hak kepada istri, istri taat kepada suami, anak berbakti kepada orang tua. Itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad baiti jannati, rumahku adalah surga.
Nah, dari kisah Isra Mi'raj sebenarnya ingin saya sampaikan, cuma takut waktu yang begitu lama. Dua perkara. Satu, dalam peristiwa Isra Mi'raj, betapa penting kita untuk menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, Nabi sangat mencintai kita dan Nabi tidak ingin diantara kita tergelincir masuk ke dalam neraka. Maka bantu Nabi Muhammad dengan amal ibadah kita, diantaranya amal ibadah melaksanakan sholat lima waktu. Ini dari tadi saya nyampaikan, paham apa enggak? Jelas apa enggak? Ngerti apa enggak? Sholat 5 waktu penting apa tidak penting? Jawab, penting apa tidak penting? Penting apa tidak penting? Pengen selamat apa tidak? Pengen selamat apa tidak? Pengen masuk surga apa tidak? Pengen dapat ridho Allah apa tidak? Syaratnya satu, dirikan sholat, kerjakan sholat, tunaikan sholat, siap laksanakan sholat, siap tegakkan sholat, siap kerjakan sholat. Yakin? Yakin? Oh insya Allah. Sholat itu kan wajib. Mau siap gak siap, wajib dilaksanakan. Habib, apakah sholat itu kalau kita capek nggak Habib, boleh nggak sholat? Memang aturan bapaknya ente. Ini aturan Allah. Ini perintah Allah. Bu. Sholat sama puasa beda. Puasa orang tua boleh tak berpuasa, tapi nanti wajib bayar fidyah. Puasa orang nggak mampu boleh nggak puasa, tapi nanti kodok. Tapi kalau sholat nggak boleh. Mau tua, mau sakit, mau bengek sekali, wajib sah. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Siap laksanakan sholat. Takbir. Sholat apa hukumnya? Jawab, apa hukumnya? Apa hukumnya? Siap tegakkan sholat, siap dirikan sholat. Takbir. Perintah siapa kita untuk sholat? Atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Jawab, siapa yang nyuruh kita sholat? Siapa yang wajibkan kita sholat? Siapa yang wajibkan kita beribadah? Paham? Jelas? Alhamdulillah. Makanya pulang nih dari sini yang belum sholat yang belum sholat kalau pengen selamat tegakkan kalau pengen selamat dirikan Apakah orang sakit boleh meninggalkan sholat? Apakah orang yang melakukan perjalanan boleh tidak sholat? Yang namanya sholat, mau capek, mau sakit, mau demam, mau bengek sekalipun, mau diinfus ataupun enggak, wajib. Enggak ada air wajib. Ada debu, enggak ada debu, wajib. Habib, kalau pakaian kita najis bagaimana Habib? Sementara kita di tengah hutan, enggak ada pakaian yang lagi, boleh, tetap wajib. Tetap wajib. Itu apa namanya? Sholat dihormatil waqti. Sholat menghormati waktu. Nanti kalau udah dapat air, bisa ganti baju yang bersih dan suci, wajib diulang sholat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Sholat dan puasa beda apa sama? Beda apa sama? Kalau puasa orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi kalau sholat orang sakit tetap wajib. Tetap wajib. Siapa yang nyuruh kita sholat? Jawab, siapa yang perintahkan kita sholat? Siapa Tuhan kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sampai sini cukup? Paham? Lanjut apa cukup? Benar? Lanjut apa cukup? Jam 1. Jam 1. Udah malam. Lanjut. Udah malam. Jawab. Mau dilanjut apa cukup? Udah malam.
Jam 1 perut lapar, pinggang encok, nanti hujan, nanti masuk angin. Lanjut, masih semangat, masih semangat. Angkat tangan semuanya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Keluar dari tema pembahasan. Saudara, saya mau menyampaikan pengumuman. Mau dengar? Mau dengar gak? Apa Habib pengumumannya? 2. Pengumuman yang pertama, bentar lagi nih, tanggal 14 Februari. Tahu nggak ada apa? Ada apa? Ada pemilihan calon presiden. Bu, dulu kita sudah ngalamin nih